Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan lebih memberi kesempatan bagi kami untuk berbakti bersama dengan keluarga. Kami akan merenungkan firman-Mu, bantulah kami memahaminya dan terus berjuang untuk melakukan hidup setiap hari. Maka perdengarkanlah suara-Mu kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 14, kemudian ayat 17 sampai 20. Inilah sabda Tuhan bagi kita. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan juga memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup ini dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Mulai dari hal-hal yang sederhana seperti memilih pakaian, makanan, berita apa yang akan kita tonton, sampai pilihan-pilihan yang rumit seperti soal pekerjaan, pasangan hidup, dan lain-lain. Setiap pilihan pasti diikuti konsekuensi-konsekuensi tertentu. Seperti misalnya, kalau saya memilih untuk mengikuti ibadah rumah tangga malam ini, maka saya harus menyiapkan diri, mengenakan pakaian yang wajar rapi, mempersiapkan perlengkapan ibadah, dan sebagainya. Sama juga dengan pilihan untuk menjadi pengikut Kristus, pasti memberikan konsekuensi tertentu dalam hidup seseorang. Apa konsekuensi menjadi pengikut Kristus? Belakangan ini ada video yang beredar tentang gereja atau oknum yang mempromosikan orang untuk mengikut Yesus demi beroleh kemudahan-kemudahan dan kesuksesan. Ada yang memandang kalau seorang yang sakit atau susah hidupnya itu karena dia kurang percaya. Sementara bila seorang sungguh percaya, pasti hidupnya akan berlimpah berkat, terhindar dari kemalangan. Orang diajak menjadi murid Tuhan dengan iming-iming berkat dan berbagai kemudahan. Tetapi pengalaman iman orang Kristen di Tesalonika justru menunjukkan yang berbeda. Mereka dalam penindasan yang berat dan menderita karena keputusannya mengikut Tuhan. Bahkan kalau kita mau melihat dua bacaan puji dan janji hari ini, baik pemazmur dan juga Maria, mereka sama-sama ada di dalam posisi yang sulit karena keputusan mereka untuk mengikut Tuhan. Kalau kita berpegang pada pandangan sebagian orang bahwa tanda pengikut Tuhan yang sejati adalah ketika hidupnya dipenuhi berkat dalam arti materi dan dipenuhi segala kemudahan, lalu apakah penindasan dan penderitaan yang dialami pemazmur, Maria, juga orang-orang Kristen di Tesalonika adalah tanda bahwa mereka tidak sungguh menjadi pengikut Tuhan, atau tanda bahwa mereka tidak lagi dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, maka dengan jelas Rasul Paulus justru bersyukur dan memuji orang-orang Kristen di sana karena mereka tekun
berpengharapan kepada Tuhan, dan meninggalkan berhala-berhala untuk berbalik dan melayani Allah meskipun karena keputusan itu mereka harus menanggung derita. Bagaimana dengan kita saat ini? Apa tantangan menjadi pengikut Kristus? Memang di beberapa tempat orang masih mengalami tekanan dari masyarakat atau ancaman dari keluarga, bahkan tempat bekerja, ketika mereka memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi bagi kita, tantangan itu juga bisa berupa kenikmatan-kenikmatan yang pada akhirnya membuat kita terlena, menjauhkan diri dari Tuhan dan persekutuan. Misalnya, iming-iming keberhasilan dan jabatan, tetapi dengan cara yang curang. Bukankah itu juga adalah contoh bahwa kita mengingkari diri sebagai pengikut Tuhan? Contoh lainnya, karena sakit hati, kita menolak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Padahal Tuhan mengajar dan meneladankan kasih. Bukankah itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus? Kemudian dengan sengaja menjauhi persekutuan-persekutuan di gereja, serta contoh-contoh lainnya. Tantangan itu juga bisa berupa hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak pernah kita duga atau pikirkan. Misalkan ketika kita mengalami sakit penyakit yang sekian lama, sudah berusaha berobat tetapi tidak kunjung sembuh, kadang membuat orang juga menjadi kecewa, putus asa, bahkan hilang pengharapan kepada Tuhan. Atau karena perpisahan dengan seorang terkasih untuk selamanya akibat kematian. Banyak juga orang menjadi kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan karena kedukaan itu. Kembali kita pada pertanyaan hari Minggu, mudahkah menjadi murid Tuhan yang sejati? Tentu tidak. Tetapi ada dua hal yang dapat kita jadikan pegangan ketika kita menghadapi tantangan yang berat. Pertama, mengingat-ingat karya kasih Allah. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur dalam bacaan puji dan janji yang pertama, ia dikejar musuh, dicampakkan, dan karena keadaannya begitu susah, ia menjadi lemah, lesu, bahkan dia merasa seolah-olah sudah mati. Ini menggambarkan betapa sulit keadaan yang dihadapi oleh pemazmur, sehingga ia berpikir tidak lagi ada jalan keluar. Tetapi ketika semuanya itu dihadapi, apa yang dilakukan oleh pemazmur? Ia mengambil saat berdiam diri, kemudian berdoa. Di dalam doanya itu ia mengingat-ingat lagi karya kasih Tuhan yang sudah menuntutnya, yang sudah dia alami selama ini. Rasanya teladan iman pemazmur ini bisa kita tiru. Bila di dalam kesusahan, kita perlu berdiam diri sejenak, mengingat kembali segala perbuatan baik Tuhan yang sudah pernah kita alami, yang menopang kita melewati berbagai kesulitan hidup sehingga mampu bertahan sampai sekarang. Kekuatan Tuhan yang menolong kita melewati hal-hal yang rasanya mustahil untuk dilewati, tetapi kok ternyata saya bisa sampai saat ini. Kita meyakini bahwa kalau dulu Allah adalah Maha Kasih dan mampu melakukannya bagi kita, maka sekarang dan di masa yang akan datang pun juga Allah akan tetap menolong kita. Rasanya itu pasti akan memberi kepada kita kekuatan dan semangat untuk tetap setia kepada Tuhan meski di dalam derita. Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, berpegang teguh pada firman. Seperti umat di Tesalonika yang tidak hanya mendengar firman, tetapi mereka meyakininya, menghidupinya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kalau kita meyakini bahwa Allah mengampuni dunia yang berdosa, maka kita pun hidup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita meyakini bahwa Allah adalah murah hati, maka kita pun juga dipanggil untuk menjadi pribadi yang murah hati. Kalau Tuhan Yesus tetap tabah, setia, meminum cawan penderitaan sampai di kayu salib, maka kita pun yang hidup di dunia ini dipanggil juga tetap tabah dan setia di dalam berbagai kesulitan, di dalam berbagai penderitaan karena keputusan kita mengikut Dia. Dengan demikian, maka kita akan menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Introduce kita dalam seminggu ini mengatakan setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tentu ada banyak godaan ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan. Godaan yang menarik kita untuk mengalihkan pandangan dari Tuhan. Entah berupa kesusahan atau sebaliknya berupa kenikmatan. Tapi bersyukur kalau kita mengalaminya, sebab dengan demikian iman kita diuji dan didewasakan setiap hari.
Apapun itu, marilah kita belajar untuk tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kira kita dimampukan untuk